أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز القهار مقوّد الليل عن النهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para sahabat yang dimuliakan Allah, kembali berjumpa dalam kajian kitab Tijanul Durari, pembahasan mengenai seputar aqidatul iman, seputar opsina mutakad, yakni mengenali Allah, mengenai para rasul, khususnya Rasulullah SAW, dari sifat-sifat yang wajib, mana yang mustahil dan jaiz pada mereka. Beruntung sekali dengan anugerahnya kita masih sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menyimak dan hadir serta menjalankan segala aktivitas kita. Ini karunia dan anugerahnya yang terbesar, kesempatan kita untuk memupuk amal, untuk menanam segala kebaikan, agar kita diberikan kesempatan untuk meraih bekal sebanyak-banyaknya. Salawat salam terlimpah tercurah kepada paduka haribaan Nabi yang mulia, insan yang utama, pemilik ketauladanan yang paling baik, pemilik akhlak yang paling mulia, pemilik cinta dan kasih sayang kepada umatnya, yakni Habibuna wa Nabiyuna wa Rasuluna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para pengikut setianya, serta tabi'in, dan kepada seluruh umat. Mudah-mudahan kita semua di dunia senantiasa mendapatkan bimbingan sunnahnya, dan di akhirat senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sifat yang selanjutnya, sifat yang wajib pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Sifat mukhalafatul hawadisi, wajib pada Allah, wajib kepada Allah. Sifat yang keempat dalam urutannya adalah sifat mukhalafatul hawadis. Mukhalafah artinya adalah beda, berbeda, bukan berbeza kasta ya. Kalau berbeza kasta itu lagu yang sedang ngetren. Nah, kalau ini berbeda bil hawadisi, kepada seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan seluruh makhluk. Apa makna mukhalafatul hawadis? Dilanjutkan oleh pengarang kitab, wa maknahu annahu ta'ala laisa mumassilan. Makna daripada mukhalafatul hawadis ini adalah annahu ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha suci, maha tinggi, maha luhur, maha segala-galanya. Mumassilan, tidak mungkin menyamai atau menyerupai dengan hawadis bagi seluruh makhluk. Laisa, tidak padanya. Walaisa, maka bagi Allah itu tidak ada, lahu, baginya, yadun, tangan, wala ainun, dan tidak bermata, wala udurun, dan tidak bertelinga dalam bentuk telinga yang kita kenal, tidak bermata dalam bentuk mata yang kita bisa lihat,
dan tidak bertangan dalam bentuk tangan yang kita bisa kenali seperti ini. Walau ghairu dzalika, dan tidak ada seumpama bentuk-bentuk yang bisa kita raba dan bisa kita kenal. Min sifatil hawadisi, dan seluruhnya yang tidak mungkin ada pada Allah adalah sifat-sifat makhluk. Wabidduha, adapun lawanan atau versus atau kontradiktif daripada sifat mukhalafatul hawadis, al-mumatsalatu, sifat mumatsalah, yakni serupa, sebanding, menyerupai, sama. Wa dalil, adapun yang menjadi petunjuk kebenaran atas sifat Allah mukhalafatul hawadis mustahil mumatsalah, ala dzalika, kepada tetapnya Allah mukhalafatul hawadis, annahu, sesungguhnya Allah, laukana, kalau seandainya ada Allah masalahnya menyamai atau serupa dengan hawadisi bagi seluruh makhluk, seluruh ciptaannya, lakana, pasti ada, pasti dipastikan ada, hadisan Allah hanya baru makhluk. Wa adapun Allah yang sifatnya hadis, baru muhalul, mustahil. Nah, kemarin kita sudah membaca dan sudah menerjemahkan dalil-dalil sifat tidak. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung ke syarah. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-mukhalafatul hawadis. Fal mukhalafatul hawadisi, maka adapun mukhalafatul makhluqati, sifat mukhalafah lil makhluk ini adalah ibaratun an salbil dirmiyah, yaitu sebuah bahasa, sebuah ukuran bahasa untuk menolak sifat-sifat kirim, wal amdiyati, dan sifat-sifat samping, wal kuliah, dan sifat-sifat kuliah semuanya, sosoknya, wal juz'iyati, dan sifat-sifat anggota tubuh, wala wajibuha, dan wajibnya pada anhu dari Allah Ta'ala, walazimah, maka pasti wajib, al-jirmiyatu, jirmiyah atahayyuzu, yang mengeluarkan, walazimah al-jihati al-qiyam jawari. Kalau seandainya Allah wajib atau mesti pada dirinya sosok tahayyuz jirmiyah, maka butuh untuk ruangan. Kalau seandainya Allah irdun, artinya Allah berubah bentuk dari tidak ada ke ada, dari ada tidak ada lagi seperti kita. Irdun, dulu kita tidak ada, kita butuh Allah untuk mengadakannya, lalu nanti kita tidak ada, kita butuh Allah juga untuk meniadakan kita. Kenapa? Dalam Quran surat Tabarak, Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah pencipta hidup, Allah pencipta mati. Mati pencipta Allah, hidup pencipta Allah. Kita dihidupkan, dimatikan oleh Allah. Sekarang kalau seandainya Allah mau berubah bentuknya dari tidak ada ke tidak ada, maka Allah butuh pencipta. Kalau seandainya pikiran demikian, walazimul kulliyah, kalau seandainya Allah misalkan wajib atas datnya adalah kuliah itu adalah sifat untuk sosok al-kibaru, seperti sosok besar, gede. Walazimul juz'iyah, dan ada pun sosok juz'iyah asyibaru, yang kecil, ilawin tarik. Wa manahu, adapun makna ilmu muhalafatul lima dzakaro muhalafatul hawadis, annahu ta'ala isal masih al-hawadis, bertolak semuanya. Faidah al-masyaiton, maka seandainya kamu bertemu syaitan tidak nikah dalam hatimu, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idlam yakun jirman, kalau seandainya Allah tidak ada jirim, wala udon, dan tidak ada bentuk, wala qulan, dan tidak ada sosok, wala juz'an, dan tidak ada anggota tubuhnya, fama hakikatuhu, maka seperti apa sih keberadaan Allah? Fakul biradhi dzalika, maka katakan dalam ucapanmu untuk menolak itu, la ya'lamullah illa billah, la ya'lamullah illa Allah.
la ya'lamullah illallah. La ya'lamu, tidak ada yang paham, yang tahu tentang Allah, illallahu, kecuali Allah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Dalam Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Wa huwa samii'ul basir, dan Allah Maha mendengar serta Maha melihat. Wa huwa ta'ala laisa bijismin musawwirin. Maka Allah Ta'ala tidak seperti sosok bentuk yang kita gambarkan. Wala bijawharin mahdudin, dan tidak seperti anggota badan yang terbatas. Telinga, kalau kita mendengar dengan telinga, telinga itu ada selaput gendang. Selaput gendang itu terbatas mendengarnya. Misalnya saya bisa mendengar suara sahabat-sahabat di depan karena dekat, jaraknya sudah tidak lagi memungkinkan, terhalang tembok, terhalang atau jauh, misalkan beberapa ratus meter saja sudah tidak bisa dengar. Nah ini karena apa? Karena bentuk pendengaran kita adalah urgent, dalam bentuk keterbatasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami'an, Maha mendengar. Allah juga Basirun, Maha melihat. Tapi mendengar Allah bukan dengan telinga, melihat Allah bukan dengan mata yang kita kenal ini. Karena itu apa semuanya? Pendengaran dengan telinga, penglihatan dengan mata, itu sebenarnya maknudin, terbatas. Mata hanya bisa memandang sejauh mata mandang, udah. Hanya situ, langit terlihat cuma biru. Padahal langit itu adalah angkasa, awang-awang kosong. Biru itu adalah bantuan laut. Sebagian ilmuwan mengatakan demikian. Tapi apapun ceritanya, kita hanya bisa melihat langit itu adalah biru, sama dengan laut. Udah, kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita tidak bisa lagi berkata-kata tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Karena Allah melihat bukan dengan mata. Allah melihat zat Allah. Allah mendengar zat Allah. Dan Allah Maha tidak terbatas, tidak bisa digambarkan. Maka jika hatimu didatangi oleh syaitan, lalu timbul sakwa sangka, kalau Tuhanmu tidak bisa kau lihat, kalau Tuhanmu tidak dalam bentuk sosok jirim yang menyerupai, yang bisa kau lihat, yang bisa kau peluk, yang bisa kau sentuh, maka seperti apa sih adanya Allah? Maka jawablah dengan lisan yang tenang, dengan hati yang penuh iman. Apa tadi? La ya'lamullah illallah. Tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah. Kalau itu dasarnya dari Quran. Kalau dasar dari hati, atau dari akhir namanya. Walasalahu, maka tidak ada pada Allah yadun, tangan. Lalu Allah menciptakan tangan, menciptakan alam semesta, menciptakan semuanya. Dengan apa Allah? Ya, tidak dengan tangan. Karena tangan ini akan terbatas kemampuannya. Sejauh tangan ini meraih, seperti itu. Kalau saja Allah dengan tangan mengerjakan segala sesuatu, saya akan terbatas aja. Tidak mungkin belakang, tangan itu cuma dua set, tidak bisa yang kemana-mana. Padahal Allah dalam perbuatannya tidak butuh spesifikasi pengerjaan yang kita bisa jangkau dengan pikiran. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki segala sesuatu itu ada, maka tinggal berucap kun fayakun, maka ada. Tidak ada perantaraan. Kuasa Allah menciptakan segala sesuatu oleh zatnya, tidak dengan tangan. Wala ainun, dan tidak bertelinga. Telinga yang kita tahu seperti ini, karena telinga seperti itu terbatas. Makin lebar, konon katanya daunnya makin tajam pendengarannya. Contoh gajah itu semakin besar, semakin lebar, itu makin tajam katanya. Tapi Allah alam, ya seperti itu ya. Wala udhunun, wala ghairu dhalik. Tidak ada mata, tidak ada telinga. Wala ghairu dhalik min sifatil hawadis. Tidak ada kaki, tidak ada pantat. Maka pernah dulu terdengar ada yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada bersemayam di atas arsy. Semayam yang saya kenal seperti ini bersemayam. Saya bersemayam di atas kursi. Saya bersemayam di atas sejadah. Bersemayam itu duduk mendon gitu.
Kalau duduk itu terdiri dari anggota tubuh yang kita kenal pakai imbin apa namanya, ya, pantat, apa bahasa halusnya pantat, ya pakai bokong lah gitu. Dalam bahasa Arab duduk pakai itu, kemudian duduk. Lalu kemudian duduk itu ada tengah, ada sisi kanan, ada sisi kiri. Wah, maka Allah akan sama menyerupai. Maka ucapan itu, tafsirnya seperti itu dikatakan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai dasar pemikiran akidahnya orang Mujassimah. Apa Mujassimah? Mujassimah adalah orang yang selalu menjisimkan Allah. Itu tadi, menyerupakan Allah dengan yang dikenalnya. Tuhan berada di langit, Tuhan berada di sosok. Lalu bagaimana dengan korelasi antara keyakinan kita Rasulullah Mi'raj sampai Mustawan Sidratul Muntaha dan ketemu dengan Allah? Yang tadi jawabannya, la ya'lamullahu illallah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Itu jawabannya. Jawaban akalnya, Rasul itu suci. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Suci dengan suci pasti bukan lagi dengan pikiran kita yang bisa jangkau dan dangkal, bukan lagi dengan pasangan kita yang sering dengan himpitan dan dengan timbunan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Pikiran-pikiran orang yang sudah tasawuf saja, yang sudah tinggi ma'rifatnya, itu sudah tidak di sini. Sudah bukan dalam bentuk kirim yang logis, yang real, yang kelihatan, tapi bentuk-bentuk yang abstrak dan mutlak. Inilah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ya la yumassilal ajsami. Sesungguhnya Allah tidak menyerupai jisim-jisimnya. Zat Allah bitakdiri, baik secara takdir wala bi qabulil inqisami, atau dalam bentuk diterimanya bagian. Tangan itu kenapa kita tidak menerima adanya Allah bertangan? Ada kalau Allah tangan itu, tangannya seperti ini tangan. Tangan pasti ada jari-jarinya. Di jari-jari itu ada bagian-bagiannya. Kita juga tahu ada tulang, ada darah, ada kulit, ada daging, ada kuku. Masya Allah. Min azain muta'adidatin, juznya bilangan. Mana mungkin Allah dibilang wahdaniyat? Mana mungkin Allah dibilang mukhalafah? Kalau seandainya pikiran kita menyerupakan, mengatakan bahwa yadun itu tangan, maka dalam Quran ada firman Allah, yadullahi fawqa aydihim. Ini namanya ayat mutasyabihat, ayat yang untuk maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama ahli tafsir mengatakan yadun di situ bukan tangan, tapi kekuasaan. Seperti dalam hadis Nabi, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaannya. Yang tadi firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia, di atas kekuasaan mereka, di atas kekuasaan malaikat, di atas kekuasaan para nabi. Kekuasaan Allah itu jauh di atas semuanya, karena Allah yang maha kuasa. Lalu kemudian wala tahallahul jawahir wala sabi'anna wala tahallahul a'radi bal la yumassila mawjudan wala yumassiluhu mawjudun wala yahudduhul miqdaru ayni naqli ka qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini dalil nahwi. Lalu kemudian wala tahwiyahu, dan tidak pernah kosong al-aqtari wala tahyatu bil jihad. Yang namanya sosok itu tidak pernah sepi daripada posisi dan tidak pernah lepas daripada arah. Saya di situ kalau mungkin bagi orang Kulon, saya bilang saya ada di Wetan. Kalau kata orang Wetan, saya di Kulon. Kalau kata orang Timur, saya ada di. Maka itu tergantung izin atau melihat atau memperkirakan dari mana. Itu lah tauhid. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh sama sekali itu semua. Tidak ada arah, tidak ada jihad, tidak ada ketor, tidak ada bentuk, tidak ada pusat posisi. Lalu saya mengatakan, yuk kita ke Baitullah, yuk kita ke rumah Allah. Di situ
itu ada namanya adalah isnad. Baitullah artinya rumah yang dicintai Allah, walaupun bahasa cuma Allah. Rabbun itu bermakna mencintai, Rabbun itu bermakna pemilik. Baitullah rumah milik Allah. Kita juga kadang ya Rabbal bait tahadzal atik aktik riqabana wa riqaba abaina, itu dalam doa kita ketika kita bermunajat kepada Allah. Ketika dimunajat, wahai Allah pengurus, kita sudah datang ke sana, kita di sini bilang Baitullah. Baitullah bukan berarti rumah Allah. Gimana kita mengatakan rumah itu seperti bangunan dan Allah itu sebagai penghuninya? Tidak. Begitu. Bahkan para ulama, para ahli tasawuf, para ahli mengatakan sebetulnya rumah Allah itu dalam hati. Itu tidak bisa dijangkau. Yang pasti kita mengenal dulu sifat yang keempat yang wajib di Allah adalah mukhalafatul hawadis. Bedanya Allah dengan seluruh makhluknya, tidak ada sama sekali, tidak ada keserupaan sama sekali, beda total. Kalau kita beda ya pasti ada samanya. Saya dengan artis beda, pasti ada samanya, sama-sama manusia, sama-sama doyan makan, sama-sama doyan minum. Tapi kalau Allah dengan makhluknya beda, tidak ada samanya sama sekali. Lalu kemudian dalilnya apa? Kalau seandainya Allah serupa, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, pasti kebutuhannya sama. Allah serupa dengan makhluk, ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada itu pasti kebutuhannya sama dengan kita. Ada perut itu butuh diisi, isi perut dari makanan. Wah, bakal banyak kebutuhannya. Kalau banyak kebutuhannya, ngapain pakai diciptain? Udah buat dirinya sendiri aja, buat Allahnya misalnya. Kalau kita mau aneh-aneh. Makanya jawabannya, kalau seandainya Allah butuh atau Allah sama dengan makhluknya, ini saya Allah butuh kepada penciptanya. Kalau sudah butuh pada penciptanya, maka timbul lagi kemarin daur tasalsul. Yang daur dengan tasalsul itu sama-sama akibat daripada Allah disifat dengan sifat hadis atau disifat dengan sifat makhluk. Oleh karena wajib dalam hati kita, wajib di Allah sifat mukhalafatul hawadis, beda total dengan semua makhluk. Allah berkuasa dengan zat-Nya. Allah mencipta dengan kehendaknya. Allah mengetahui dengan zat Allah. Semuanya Allah lakukan dengan kehendaknya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sama-sama tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رافع الشأن والدرج أضبط يا ردا علامي يا أهل الجود والكرم اللهم بارك لنا وبارك والله الهداية والتوفيق والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.